Aku ingin menceritakan pengalamanku sekitar 2 minggu yang lalu. Namaku Revina. Aku biasa dipanggil Rere oleh teman-temanku. Dan aku adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta yang ada di kota Bandung. Rumahku tidak terlalu jauh dari kampus. Setiap hari, aku pulang pergi kuliah dengan menggunakan mobil. Dan pengalaman yang ingin aku ceritakan malam ini adalah mengenai perjalanan dari kampus ke rumahku. Hari itu, aku sedang mengerjakan tugas akhir perkuliahan dan sering sekali pulang malam. Sampai karena tugas saat itu sedang padat-padatnya, aku yang biasanya pulang setelah maghrib dari kampus, dengan terpaksa harus pulang jam 9:30 malam. Ya mau gimana lagi, namanya tugas, harus aku selesaikan. Oh iya, rumahku berada di daerah Cigadung Atas. Saat itu, di perjalanan pulang, karena jika melewati jalan biasa bisa memakan waktu yang cukup lama, aku pun memutuskan untuk memotong jalan lewat sebuah komplek yang tak jauh dari rumahku. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku belum pernah mencoba melewati jalan komplek ini di malam hari. Karena biasanya aku memotong jalan ini jika siang hari. Namun, karena ingin cepat sampai rumah, aku pun memutuskan untuk melewati jalan komplek itu. Komplek yang bisa dibilang cukup besar dan sudah menjadi jalan pintas para warga di sini. Singkat cerita, aku pun mulai memasuki daerah komplek. Cuaca saat itu memang bisa dibilang cukup panas. Ditambah lagi, AC mobilku sedang rusak. Aku pun membuka kaca mobilku untuk menghirup udara dari luar. Sekitar 10 menit menyusuri jalanan di komplek ini, akhirnya aku pun sudah dekat pintu keluar komplek. Namun, ketika aku lihat, "Yah, kok ditutup sih?" kataku. Ternyata portal di pintu keluar komplek udah ditutup. Kulihat ke sekitar, pos satpam yang berada di sana terlihat tidak ada orang. Sepi. Lampu di posnya pun tidak menyala. Melihat itu, aku pun sedikit bingung. Jika kembali, lumayan cukup jauh. Aku pun terdiam dan berpikir untuk mencari solusi. Dan akhirnya, aku pun memutuskan untuk kembali saja memundurkan mobilku dan keluar kembali ke pintu masuk komplek ini. Sambil menyusuri jalanan yang ada di komplek ini, sesekali aku mencari siapa tahu ada jalan keluar lain yang belum ditutup portalnya. Ketika menyusuri, kulihat suasana di komplek ini lumayan sepi. Sesekali kulihat hanya beberapa orang saja yang sedang menutup gerbangnya. Ya, memang udah malam juga sih. Jadi wajar saja kalau komplek ini terlihat sepi.
Sambil terus menjalankan mobilku, samar ku dengar suara-suara binatang malam. Sampai ketika ku melewati sebuah perempatan jalan di komplek ini, perlahan ku pelankan laju mobilku. Ketika ku lihat ada sebuah rumah besar, sangat besar, namun lampu-lampunya tidak menyala, seperti rumah kosong. Di depannya terdapat pohon besar, berdiri tegak yang membuat pandanganku otomatis tertuju pada rumah itu. Sedikit seram pikirku, namun aku tak mau berpikir yang aneh-aneh. Aku mulai menancap gas kembali dan terus mencari jalan keluar dari komplek ini. Hingga sampailah aku di sebuah pertigaan jalan di komplek ini. Bentar. Kok jadi kesini sih? Perasaan tadi nggak lewat sini deh. Seketika aku menghentikan mobilku. Kulihat aku berada di pertigaan jalan yang sangat sepi. Jalannya tidak begitu bagus. Kuhentikan mobilku dan kulihat di sepanjang jalan ini hanya terlihat kafling-kafling saja. Wah, nyasar deh nih kayaknya gue. Sampai... Astaga! Ku dengar seperti ada suara benda kecil yang jatuh di atas mobilku. Kok jadi serem sih? Ucapku dalam hati. Mendengar itu, refleks aku segera kembali mencari jalan keluar di komplek ini. Suasana seketika menjadi tak karuan saat itu. Aku mulai berpikir yang aneh-aneh karena seingatku aku menyusuri jalan sesuai dengan arah yang tadi kulalui. Sambil terus mencari dan menyusuri jalan, aku mencoba untuk menenangkan diriku agar tidak panik. Sampai kulihat aku melewati kembali rumah besar dengan pohon tinggi yang tadi kulihat. Namun sekarang kulihat ada yang berbeda dari rumah itu. Rumah yang tadi kuanggap rumah kosong, kini menjadi seperti rumah yang ada penghuninya. Lampu rumah itu sudah menyala. Dan ketika aku melihat itu, aku pun berpikir bahwa ternyata itu bukanlah rumah kosong. Nah, ini kan rumah besar yang tadi. Lurus atau belok ya? Aduh, kok jadi ngedadak lupa gini sih? Kayaknya ke kiri deh. Sambil terus melajukan mobilku sambil mengingat jalan keluar dari komplek ini, kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Dan ketika aku melewati pohon besar yang ada di depan rumah besar itu, tiba-tiba... Astaga! Ku dengar suara seperti ada ranting pohon yang jatuh ke atas mobilku. Refleks aku pun menghentikan mobilku dan segera keluar untuk melihat. Dan ketika ku lihat, loh, kok gak ada apa-apa sih? Kulihat dari arah depan tidak ada apa-apa di atas mobilku ini. Kosong. Aku pun terheran-heran karena jelas tadi ku dengar seperti ada suara hentakan keras yang sangat keras dari atas mobilku ini. Karena penasaran aku pun mencoba mencari ke bagian samping mobilku. Namun memang tidak ada apa-apa.
Dan ketika aku lihat ke arah pohon besar yang ada di samping, apa itu? Aku langsung terdiam kaku ketika aku melihat sesosok wanita berbaju putih dengan kakinya yang sangat panjang melebihi badannya. Dan dia seperti mengintip dari balik dahan-dahan pohon itu. Wajahnya sangat pucat dan matanya menatap tajam ke arahku. Kulihat mulutnya tiba-tiba saja menyeringai dan tertawa cekikikan. Melihat itu aku pun langsung berlari masuk ke dalam mobilku. Dan mulutku terus mengucap doa-doa yang aku bisa. Kulihat dari arah spion sosok itu masih terlihat memperhatikanku. Dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung menancap gas meninggalkan pohon besar itu. Namun entah kenapa, jalan di komplek ini seakan tidak ada habisnya. Kulihat langit, malam semakin gelap. Hanya lampu mobilku saja yang terlihat menerangi jalan. Tubuhku sudah mulai menggigil. Dan sepanjang perjalanan itu, bulu kuduku tidak berhenti-hentinya berdiri. Sampai aku menghentikan mobilku. Hah? Ketika kulihat, aku kembali berada di pertigaan jalan yang berisi kafling-kafling tadi. Aku sedikit ragu untuk masuk dan melewati jalan itu. Sampai aku sudah tidak tahu harus berbuat apa, kupaksakan untuk melewati jalur itu. Sampai akhirnya perlahan aku pun melihat jalanan besar yang menuju ke jalan raya. Dan aku pun kembali ke jalan pertama kali aku masuk. Aku melihat lampu-lampu dan sedikit keramaian yang membuatku tenang. Kakiku sudah lemas dan bergetar. Dalam hatiku berpikir, untung saja aku tidak celaka. Sampai akhirnya aku berhenti di sebuah minimarket untuk menenangkan diri dan membeli minum. Salah seorang pegawai di sana menanyakan kenapa aku terlihat begitu panik. Dan aku pun bercerita. Setelah aku ceritakan, dia mengiyakan apa yang aku alami. Kalau malam hari memang jarang ada yang lewat ke sana. Karena memang menyeramkan dan banyak kejadian. Biasanya warga di sana bilang, jika malam hari melewati komplek ini, memang suka disasarkan. Apalagi jika kita sendirian. Mendengar itu aku pun hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya dalam hati. Kenapa aku harus melewati jalan itu? Dan semenjak kejadian malam itu, aku tidak lagi berani melewati jalan ke area komplek itu di malam hari.